Eh, saya Yuliani akan membahas tentang chapter 2, yaitu protokol. Pertama-tama kita akan membahas the government communication, yaitu semua komunikasi termasuk antarmuka dengan internet. Itu sudah diatur dalam aturan yang disebut protokol. Dalam komunikasi sehari-hari, kita uh, kita menggunakan komunikasi melalui suatu media seperti panggilan telepon, dan belum tentu sama dengan protokol yang digunakan seperti mengirim surat. Kemudian kita akan membahas tentang network protokol. Network protokol jaringan merupakan proses seperti ini yang bisa disebut juga format dari pesan terstruktur. Kedua, proses perangkat internet dapat membagi informasi ke jaringan lain. Ketiga, bagaimana dan kapan error serta pesan sistem yang melewati beberapa perangkat lain, jadwal transfer data, dan pengaturannya. Kemudian ketiga, kita akan membahas tentang protokol suite and industry standard, yaitu standar dari proses protokol yang didukung oleh industri jaringan yang terorganisasi seperti Institute of Electrical dan Electronic Engineers atau IEEE atau Internet Engineering Task Force atau IETF. Pengguna yang standar dalam menggunakan dan mengimplementasikan protokol untuk memastikan bahwa produk dari beberapa produsen dapat bekerjasama dengan komunikasi yang efisien. Jika protokol tersebut kaku dan diamati oleh beberapa produsen perangkat, mereka mungkin tidak akan berhasil dalam berkomunikasi dengan produk yang dibuat oleh produsen lain. Yang keempat, kita akan membahas tentang the interaction of protocol. Yaitu contoh dari protokol ini adalah application, transport protocol, internet protocol, network access protocol. Pertama kita akan membahas tentang application protocol. HTTP adalah istilah yang umum yang disebut mengatur cara bahwa web server dan klien berinteraksi. Web HTTP mendefinisikan isi dan format dan permintaan dan tanggapan yang ditaksirkan antara klien dan server. Yang kedua, transport protokol. Transport protokol disebut juga transport control protokol atau TCP, yaitu protokol yang mengolah percakapan individu antara web server dan web client. TCP membagi HTTP pesan menjadi potongan-potongan kecil yang tepat untuk memilih jalur terbaik agar sampai ke tujuan. Kalau internet protokol yaitu yang paling umum aplikasi adalah internet protokol atau IP, bertanggung jawab untuk mengambil segmen di format dari TCP. Kemudian network access protocol, ada 7 fungsi yang manajemen data link dan transisi link fisik dan dari data pada media protokol ini mengambil paket-paket dari IP dan format untuk diferensiasikan ke media. Selanjutnya, teknologi independen protokol adalah sebuah contoh bertatap muka sebuah protokol yang berkomunikasi menyatakan bahwa sinyal telah selesai. Sehingga dengan kita saling bertatap muka, komunikasi yang kita berikan tuh mudah dimengerti. Jadi kalau ingin ada hal-hal yang tidak dimengerti bisa ditanyakan secara langsung. Sekian dari presentasi saya tentang protokol. Selamat siang.